Halo teman-teman, welcome to Youth Community Online Service. Gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga tetap sehat dimanapun teman-teman berada. Jangan lupa follow Instagram kita di @gws.com, subscribe juga channel YouTube kita di Youthcom GWS, dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya teman-teman gak ketinggalan kalau kita sudah mulai ibadah. Buat teman-teman yang memiliki pergumulan dan butuh didoakan, teman-teman boleh hubungi nomor di bawah ini. Aku nggak bosan-bosan ngajak teman-teman buat ikut care, dimana dalam care kita bisa saling sharing, kita juga bisa menguatkan satu sama lain. Buat teman-teman yang mau tahu infonya lebih lanjut, teman-teman boleh DM Instagram kita. Minggu lalu kita sudah membahas tentang aku anak Allah, dimana kita semua adalah anak Allah yang seharusnya mencerminkan pribadi Allah di kehidupan ini, dimana kita menjadi garam dan terang dunia. Oke, sebelum kita lanjut ke ibadahnya, kita mendengarkan salah satu sharing dari kakak Mina di Youth Community. Ini dia sharing room. Shalom teman-teman Youth Community, apa kabarnya? Saya percaya teman-teman dalam keadaan yang baik, yang sehat, pastinya dalam perlindungan Tuhan. Sore hari ini saya mau sedikit sharing tentang servant of God atau pelayan Tuhan. Kalau bisa dibilang pelayan yaitu adalah orangnya ya, tapi kalau pelayanan adalah bagaimana orang itu bisa melakukan sesuatu hal untuk kemuliaan Tuhan. Kalau menurut saya pribadi seperti itu. Di sini bisa dikatakan pelayan Tuhan. Puji Tuhan, saya sudah menjadi aktivis atau pelayan Tuhan di Youth Community mulai tahun 2014. 2013 saya join pertama kali di Tin Sore, dan 2014 saya mulai diajak oleh Kak Budi dulu di Tin Sore untuk bersama-sama pelayanan waktu itu dengan teman-teman yang lain. Puji Tuhan, saya diajak untuk menjadi pelayan Tuhan sebagai singer. Pertama kali saya diajak untuk pelayanan, otomatis merasa kayak diri ini kayak merasa kayak minder gitu, karena secara pribadi saya adalah orang yang nggak percaya diri, merasa kalau diri saya ini kayak saya ini nggak bisa apa-apa, saya ini nggak mampu untuk melakukan pelayanan seperti orang-orang yang di atas mimbar yang selama ini saya lihat. Saya nggak bisa seperti itu gitu. Tapi Kak Budi tetap meyakinkan saya bahwa kamu itu bisa kayak gitu. Dan pertama kali hal yang saya pikirkan bahwa ada ya orang yang mempercayai saya untuk saya bisa pelayanan pada saat itu. Semakin berjalannya waktu, saya bertumbuh di Youth Community, saya semakin mengerti apa sih artinya pelayan Tuhan, hamba Tuhan kayak gitu. Waktu cepat berlalu banget sampai di tahun ini. Waktu itu di tahun 2016 kalau nggak tahun 2017. Itu saya juga masih pelayanan di Youth Community. Di situ saya mulai merasa kehilangan apa arti sebuah pelayanan, apa arti pelayan Tuhan yang sesungguhnya. Semakin hari semakin saya ingin dilihat oleh orang bahwa saya bisa, diri saya bisa seperti ini karena saya kayak gitu. Dan akhirnya terjadilah sesuatu dalam diri saya, bahwa saya merasa bahwa pelayanan saya selama ini bukan untuk Tuhan kayak gitu, tapi untuk saya ingin dilihat oleh orang lain kayak gitu. Nah, itu pemikiran yang sangat-sangat salah dalam diri saya, karena bahwa pelayan yang sesungguhnya yaitu ketika kita melakukan pelayanan untuk tujuannya itu untuk memuliakan Tuhan. Semuanya kita mau berikan untuk Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri, bukan untuk manusia, bukan untuk sesama kita, tetapi untuk Tuhan. Nah, itu poin yang paling penting yang selalu saya tanamkan setelah kejadian itu. Selalu saya tanamkan dalam diri saya bahwa saya pelayanan bukan untuk diri saya sendiri, bukan untuk orang lain, bukan untuk jemaat dan sebagainya,
tetapi untuk Tuhan, untuk memuliakan, untuk meninggikan Tuhan. Nah dari situ bener-bener kayak Tuhan selalu mencurahkan hadiratnya untuk saya pribadi. Ketika saya pelayanan, saya juga merasakan bahwa Tuhan benar-benar nyata dalam hidup saya. Tuhan hadir. Karena satu hal yang saya yakini, pelayanan bukan hanya di atas mimbar, tetapi ketika saya di kampus, ketika saya di kantor, ketika saya di rumah, itu juga adalah salah satu pelayan Tuhan, hamba Tuhan. Pelayanan saya terhadap mereka, terhadap sesama saya. Apakah saya sudah menunjukkan bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam diri saya, otomatis kasih Tuhan itu akan tersebar dalam lingkungan yang saya tempati, seperti itu. Nah, itu benar-benar satu hal penting yang harus kita tanamkan dalam diri kita, bahwa pelayan Tuhan yaitu untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk dilihat orang lain, bukan untuk kita mau dipuji orang lain, tapi yang terpenting, sekali lagi saya tekankan bahwa itu untuk memuliakan Tuhan, untuk memuji Tuhan, untuk meninggikan Tuhan. Seperti itu teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman yang mungkin masih pandemi ya sekarang, jadi harus tetap semangat, karena kita nggak tahu pandemi ini sampai kapan, tapi kita harus tetap percaya bahwa kita harus tetap jadi pelayan yang baik, hamba yang baik dimanapun kita berada saat ini. Karena satu hal yang kita harus yakini, bahwa Tuhan selalu menyertai setiap kita. Kita bisa melakukan perbuatan baik yang Tuhan sudah taruh dalam diri kita untuk kita sebarkan ke orang lain. Seperti itu. Jadi tetap semangat. Sekali lagi untuk teman-teman, jangan lupa untuk tetap berdoa supaya pandemi ini cepat selesai, kita bisa bertemu secara offline, kita bisa beribadah bersama-sama secara offline. Sekian sharing dari saya, semoga dapat memberkati teman-teman sekalian. Tetap jaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, puji Tuhan, kita kembali lagi sore hari ini boleh beribadah bersama. Dan di hari ini, tepatnya 14 Februari, kalau kata orang ini namanya hari kasih sayang. Tapi gak ada salahnya juga kalau kita ngomong sayang, aku mengasihimu ke saudara, ke papa mama, ke kakak atau ke adik. Kalau teman-teman sekarang lagi ibadah bareng, bilang aku mengasihimu semuanya guys. Mari kita siapkan hati kita untuk kita sama-sama beribadah sore hari ini. Siapkan hati pikiran kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini. Tuhan izinkan kami boleh kembali beribadah bersama-sama Tuhan. Kami bersyukur buat penyertaan-Mu yang sempurna atas hidup kami. Tuhan, saat ini kami mau datang kepadamu memuji menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, kuasa-Mu, Roh Kudus-Mu siap untuk melaut setiap kami yang bersama-sama beribadah sore hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.
Setiap kami Tuhan, kami mau selalu merasakan, kami mau selalu sadar akan kasih-Mu yang Kau curahkan untuk setiap kami. Kasih yang sungguh luar biasa, kasih yang sungguh besar, kasih yang tidak pernah berkurang untuk setiap kami Tuhan. Kami ingin selalu tinggal dekat dengan Engkau Tuhan Yesus.
hati kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau mencintai segala perbuatan-Mu Tuhan. Menjadi hamba-Mu yang setia, yang melakukan apa yang jadi kehendak-Mu Tuhan. Mari bersama katakan, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir, mengasihi-Mu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatan-Mu, mengabdikan hidupku sesuai rencana-Mu. Ku mau menyembah-Mu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku. Kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami biarlah ini jadi kerinduan kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau dengan segenap hati kami. Kami mau mencintai segala perbuatan-Mu Tuhan. Kami mau taat sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau menyembah Engkau sampai akhir hidup kami. Tuhan, berkuasalah atas hidup kami. Berkaryalah lebih lagi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk sore hari ini. Saat ini kami mau dengarkan firman-Mu. Tuhan, curahkan hikmat-Mu Tuhan atas setiap kami. Biarlah kami boleh semakin mengerti akan apa yang menjadi mau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau duduk diam dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar? Saya berharap kita semua dalam kondisi yang sehat, di dalam pelindungan berkat Tuhan. Dan kita ketahui pandemi masih belum berakhir, dan kita pun juga masih belum bisa bertatap muka secara langsung. Dan seperti saat ini yang bisa kita lakukan adalah secara online. Tapi biarlah semuanya itu tidak menyurutkan kita untuk belajar firman Tuhan. Dan saya berharap kita semakin tekun lagi di dalam Tuhan, menaruh harapan dan iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Karena kita yakini dan percaya bahwa seperti janji firman Tuhan, bahwa Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan memberkati kita di dalam kondisi, dalam setiap musim apapun dalam kehidupan kita. Dia tetap ada, menyertai kita semua. Dan saya berharap di tahun yang baru ini 2021,
kita akan bisa melewatinya bersama dengan Tuhan, dan kita akan bisa melihat segala keajaiban-keajaiban Tuhan tetap terjadi dalam kehidupan kita. Tetap semangat, tetap percaya pada Tuhan, dan saat ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan saat ini kita belajar mengenai servant of God atau hamba Allah, hamba Tuhan. Seringkali hamba Allah, hamba Tuhan, seringkali kita dengar di gereja atau di komunitas kita, di mana pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, seorang pembicara dikatakan sebagai hamba Allah, atau kita yang melakukan pelayanan-pelayanan di mimbar, kita juga seringkali dikatakan sebagai hamba Tuhan yang melayani di mimbar, melayani pujian, hamba Tuhan, seperti itu ya. Seringkali kita dengar kata-kata seperti itu. Nah, hamba sendiri dalam bahasa Yunani itu dalam bahasa Yunani dikatakan dolos, D-O-U-L-U-S, dolos, yang artinya adalah budak. Dan kalau bahasa Inggris slave gitu ya, yang artinya adalah hamba yang terikat. Nah, jadi pada zaman dulu hamba itu bisa disetarakan seperti hewan atau barang yang bisa diperjualbelikan. Dan itu memang terjadi pada zaman dulu, seorang hamba bisa diperjualbelikan, ya. Dan kehidupan dari seorang hamba itu sendiri tidak memiliki masa depan, tidak memiliki cita-cita, tidak memiliki harapan, karena kehidupannya tergantung kepada sang majikan yang membelinya. Jika majikan itu berkata A, dia harus melakukan A. Kalau majikannya meminta hamba tersebut untuk melakukan B, maka hamba itu harus melakukan apa yang diperintahkan oleh majikan itu B, gitu ya. Dan ini berlangsung di dalam kehidupannya dia seumur hidup. Jadi hamba atau slave ini benar-benar terikat kehidupannya dan dia tidak bisa apa-apa selain kehidupannya ditentukan oleh sang majikan itu tersebut. Nah, jika hamba itu mau bebas, hamba itu harus ada yang namanya penebusan, gitu ya. Ada yang namanya penebusan, dan kita bisa pelajari saat ini, gitu ya, bahwa hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita, gitu ya. Kita ini memiliki dosa nenek moyang kita, di mana kita ini terikat dengan dosa nenek moyang kita. Pada waktu kita lahir, kita sudah jatuh dalam dosa. Dalam proses kehidupan kita juga jatuh dalam dosa. Dan kita, dosa turunan kita tidak bisa apa-apa gitu ya. Dan dikatakan kita sebagai hamba dosa. Tetapi bersyukurlah, pada waktu Tuhan Yesus hadir di dunia ini, Tuhan Yesus memberikan sebuah harapan. Sebuah harapan yang baru buat kita semua yang dulunya hamba dosa menjadi hamba Tuhan, hamba kebenaran. Lewat karya salib Kristus, lewat penebusannya, kita dimerdekakan. Dengan karya salib Tuhan, ya, kita dimerdekakan, kita dibebaskan. Roma pasal 6 ayat 15 sampai 23 nanti teman-teman bisa baca di situ. Yang dulunya hamba yang tidak memiliki harapan, tidak memiliki cita-cita, yang tidak bisa memiliki lagi keinginan, ya. Hidupnya pasti hidup dalam kekekalan, yaitu neraka, ya. Tetapi Tuhan memutarbalikkan itu semua dengan karya salibnya, dengan penebusannya di kayu salib, membuat kita memiliki harapan yang baru, memiliki masa depan yang indah, memiliki kekekalan, yaitu hidup bersama dengan Tuhan di surga nanti. Nah, apa yang bisa kita pelajari saat ini? Ya, lewat pembahasan kita tentang hamba Tuhan, ya, hamba Allah. Yang pertama,
Harus ada dalam pikiran kita, kita ini adalah orang yang ditebus. Kita adalah hamba yang ditebus. Yang dulunya hamba dosa, sekarang kita menjadi hamba kebenaran. Di dalam Roma pasal 6 ayat 18 dikatakan, kita ini dimerdekakan untuk menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita dimerdekakan, ya. Kita ditebus, ya. 1 Petrus pasal 1 ayat 18 sampai 19 saya akan bacakan. 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Inilah yang Tuhan bisa berikan dalam kehidupan kita. Pemberiannya yang luar biasa. Kehidupannya dia sendiri yang menjadi penebusan buat kita. Karena itu, kita harus hidup di dalam kebenaran. Karena kita sudah memiliki majikan, yaitu Tuhan sendiri, yang adalah kebenaran itu sendiri. Berarti, kalau kita punya majikan kebenaran, berarti kita adalah hamba kebenaran itu sendiri. Nah, momen ini adalah momen yang penting dalam sejarah kehidupan manusia, ya. Karena tanpa penebusan, sia-sialah kehidupan kita ini. Dan memang benar, kalau tanpa penebusan, sia-sialah kehidupan kita. Karena apa? Ujung-ujungnya kita akan hidup dalam neraka. Tapi karena ada Tuhan Yesus yang menyerahkan hidupnya, mati buat kita, mencucurkan darahnya buat kita, itu sebagai penebusan buat kita semua. Membawa kita hidup di dalam kekekalan, hidup bersama dengan Tuhan di surga. Jadi, penebusan artinya adalah pembelian kembali. Ya. Kita hamba dosa, berubah menjadi hamba Allah, hamba kebenaran. Ya. Karya salib Kristus sebagai bukti penebusan buat kita dari dosa, dari perbudakan, menjadi hamba kebenaran. Di dalam Matius pasal 28, itu dikatakan untuk memberikan nyawanya. Jadi Tuhan memberikan nyawanya menjadi penebusan bagi banyak orang. Ini adalah hal yang penting buat kita semua. Bisa ingat bahwa kita adalah orang yang ditebus, orang yang diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan adalah kebenaran. Pada saat kita ditebus oleh Dia, berarti kita menjadi hamba kebenaran. Hal yang pertama bisa kita pelajari bahwa kita ditebus oleh Tuhan. Ini adalah sebuah sejarah dalam kehidupan manusia, bahwa kita dulunya orang yang berdosa, tetapi kita sudah diselamatkan oleh Dia, Tuhan kita Yesus Kristus. 1 Timotius pasal 1 ayat 6 dikatakan, Tuhan telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Tuhan menyerahkan dirinya sebagai tebusan untuk semua orang. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang merelakan dirinya. Karena itu, saat ini kita belajar, mari kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Hiduplah dalam kebenaran. Dan itulah yang ingin Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Hidup seturut dengan firman Tuhan. Dan pembelajaran yang kedua yang bisa kita pelajari dari hamba Allah ini. Ya. Yang pertama, kita sudah ditebus dari dosa-dosa kita. Yang dulunya kita hamba dosa, kita ditebus menjadi hamba kebenaran. Yang kedua, pada waktu kita sudah ditebus menjadi hamba kebenaran, ya, ada perpindahan dari hak diri kita, ya, ke otoritas yang ada di atas kita. Jadi, kita tidak bisa lagi hidup semaunya sendiri, ya. Ada otoritas yang mengendalikan kehidupan kita, yaitu Tuhan sendiri. Kita sudah dibayar lunas oleh Sang Tuhan kita.
yaitu Yesus Kristus di karya salibnya untuk menebus setiap kita. Jadi kita berada di bawah otoritas dari Tuhan, yaitu Kristus Tuhan kita. Roma pasal 6 ayat 19 dikatakan, demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu pada pengudusan. Ayat 19 ini ada hal yang penting sekali yang bisa kita pelajari, ya. Di situ ada kata-kata sekarang harus. Sekarang artinya now. Ya, sekarang harus. Ini ada sebuah penekanan gitu ya. Sekarang dan harus. Untuk kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Jadi ada perpindahan dari diri kita, hak-hak kita, ya, dari diri kita kepada sebuah otoritas. Menyerahkan diri kita kepada otoritas yang ada di atas kita, yaitu Kristus itu sendiri. Untuk apa? Menyerahkan kehidupan kita, menyerahkan tubuh kita, menyerahkan seluruh keinginan kita, menyerahkan angan-angan atau pemikiran-pemikiran kita kepada Tuhan. Ya, kita tidak bisa semaunya sendiri, tapi kita hidup seturut apa yang maunya dari Tuhan kita, yaitu Tuhan Yesus. Nah, Galatia 2 ayat 20, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Ya, ini ada lagunya, lagu zaman dulu. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup. Yesus hidup dalamku. Artinya apa? Bahwa tidak ada lagi pengendalian dalam diri kita selain daripada Tuhan yang mengendalikan diri kita sendiri. Ya. Kita harus menyerahkan diri kita, hasrat kita, keinginan-keinginan kita, tubuh kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya kita dibentuk oleh Tuhan sesuai dengan keinginannya. Karena keinginan Tuhan, apa yang Tuhan lakukan, itu pasti yang terbaik dalam kehidupan kita. Ya. Tidak ada rancangan Tuhan yang rancangannya itu jelek buat kita semua. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik, rancangan yang penuh dengan masa depan, yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang indah. Karena itu, pada waktu kita menyerahkan tubuh kita, menyerahkan keinginan kita, hasrat kita, pemikiran kita, hati kita kepada Tuhan, Tuhan yang akan mendesain semuanya menjadi baik. Dan Tuhan akan membawa kita di dalam kebenaran-kebenarannya. Nah, kebenaran itu sendiri yang akan memerdekakan kita. Dan kita sudah tahu bahwa kebenaran itu memerdekakan kita semua. Dari Roma pasal 6 ayat ke-18, kita dimerdekakan. Nah, seperti yang saya katakan tadi ya. Hidup kita bukan untuk kita sendiri. Hidup kita bukan milik kita, tetapi milik Kristus. Kita nggak boleh semau diri kita sendiri. Tapi kita mau hidup dalam tuntunannya Tuhan. Mungkin kita dulu hidupnya sering malah, ya. Mungkin kita saat ini sering berkata nggak baik, gitu ya. Seringkali mulut kita penuh dengan ucapan-ucapan buruk, cacian-cacian. Mungkin hati kita penuh dengan kemarahan, kebencian, kepahitan, ya, kepada orang lain. Padahal kita sudah di dalam otoritasnya Tuhan. Ya. Kalau kita sudah ditebus oleh Tuhan, berarti kita sudah menyerahkan seluruh hak-hak kita. Menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Berarti kita harus turut dengan firman Tuhan. Ya. Kita harus turut dengan firman Tuhan. Kita tidak bisa semaunya sendiri.
Kita harus hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan kalau ada saudara-saudara yang masih ada yang marah, kepahitan, benci, iri hati, kepahitan, mari kita berubah. Bacalah firman Tuhan. Itulah kebenaran. Bacalah firman Tuhan, itu yang akan menuntun kita semua menjadi hamba kebenaran, menjadi hambanya Tuhan, menjadi hamba Kristus. Tuhan sendiri penuh dengan kebaikan. Tuhan sendiri penuh dengan kesabaran. Tuhan itu penuh dengan pengampunan. Tuhan itu penuh dengan cinta kasih. Maka kita, orang yang ditebusnya, harus hidup seturut dengan firman Tuhan. Kita juga harus penuh dengan kasih, penuh dengan kebaikan. Ya, kita nggak boleh iri hati. Kalau ada orang yang sukses, kita harus bersyukur. Dan kita berdoa sama Tuhan supaya orang tersebut untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Hati kita penuh dengan kebaikan. Mari saudara-saudara semua, ini adalah pembelajaran yang sederhana tapi penting buat kita semua. Bahwa kita sudah ditebus. Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan kita harus hidup di dalam kebenaran itu. Kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Kita harus sungguh-sungguh menyukakan Tuhan kita, yaitu Kristus, sang pemilik otoritas kita, sang pemilik kehidupan kita. Ya. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan bahwa melayani seorang akan yang lain di dalam kasih, seperti Kristus hidupnya menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita mengajak kita semua, saya juga secara pribadi, untuk belajar seperti Kristus. Saya tahu bukan hal yang mudah, tapi percayalah bahwa pada waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, kita percaya bahwa kita akan bisa melakukan itu semua. Tahun 2021, kita nggak tahu apa yang terjadi nanti. Ya. Ekonomi, keadaan sekitar kita, keadaan bangsa kita, keadaan seluruh dunia, kita juga nggak tahu seperti apa. Ya. Tapi percayalah, pada waktu kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, hidup di dalam kebenaran, menjadi hamba kebenaran, menjadi hamba Tuhan, menjadi hambanya Kristus, kita harus hidup benar-benar di dalam firman Tuhan. Kalau engkau ingin berhasil, kalau engkau ingin diberkati Tuhan, kalau engkau ingin hidupmu terberkati, ya, mungkin tahun 2021 sesuatu yang penuh dengan tanda tanya. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi ke depan nanti. Tapi kalau engkau ingin diberkati sama Tuhan, hiduplah dalam kebenaran firman Tuhan. Maka Tuhan tidak pernah berhutang dan Tuhan tidak pernah lalai akan setiap janji-janjinya. Pada waktu kita melakukan kebenaran, pada saat itu pula Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap kita semua tetap semangat, tetap bersuka cita, tetap di dalam pengharapan kita kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya kita akan disertai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat saat ini kami bisa belajar bersama-sama tentang kebenaran firman Tuhan. Kami yakini bahwa ini semua dalam rencana dan kendali Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami untuk selalu ditundukkan oleh kuasa-Mu Tuhan. Supaya hidup kami bukan milik kami sendiri, tapi ada otoritas yaitu Engkau sendiri yang hidup di dalam kami ya Tuhan. Kami sudah ditebus, kami sudah diselamatkan. Kami yang dulu menjadi hamba dosa, sekarang kami menjadi hamba kebenaran. Karena Engkau sendiri kebenaran itu sendiri Tuhan. Dan kami mau hidup seturut kehendak rencana Tuhan. Hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih berkati seluruh saudara-saudara kami Tuhan.
yang mereka saat ini menghadapi permasalahan atau pencobaan hidup, ataupun mereka menghadapi sakit penyakit saat ini. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati dengan kekuatan kesehatan, Tuhan memberikan jalan keluar, memberikan sukacita, damai sejahtera, supaya kehidupannya terus mempermuliakan nama Tuhan, hidupnya tetap dalam pengharapan pada Tuhan, imannya tetap teguh berharap pada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur. Kau memberkati seluruh para pengurus youth untuk tetap semangat untuk melayani anak-anak yang lain, rekan-rekan yang lain dalam ibadah online ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Sekian firman Tuhan. Sampai ketemu lagi. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat dan tetap percaya Tuhan Yesus akan menyertai kita semua. Haleluya, amin.